Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Sahman Girsang SHM Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku narasumber. Yang terhormat Bapak Ronius SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku moderator. Yang terhormat Bapak Ibu Hakim Tinggi Ad Hoc, Hakim Justisial Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati pejabat fungsional, struktural, dan keluarga besar Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara beserta jajarannya serta hadirin yang berbahagia. Puji serta syukur marilah kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas hidayah dan hinayahnya sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan karunia keselamatan dan kesehatan untuk dapat mengikuti acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dengan materi kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari aspek hukum perdata dan pidana. Acara ini dilaksanakan pada hari ini, Jumat 2 Desember 2022, bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan, dan diikuti oleh Ketua Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara serta jajarannya secara daring melalui Zoom meeting. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pada siang hari ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengambil berkah dan kelancaran acara ini, berikut ini doa bersama dipimpin oleh Ibu Eva Lestari SHMH. Kami silakan. Baik Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Saya akan memimpin dengan cara agama Kristen. Bapak Ibu yang lain mohon menyesuaikan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini Engkau masih memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan. Tuhan, hari ini kami berkumpul untuk mendengarkan materi pembinaan dari Pengadilan Tinggi Medan. Kiranya Tuhan Kau berkati hikmat, Kau beri hikmat dan kemampuan kepada narasumber kami pada hari ini, supaya mengajar semua hal yang diperlukan bagi Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri sewilayah hukumnya. Tuhan, bagi peserta juga Tuhan, kami minta ketertiban, kami minta kemampuan untuk menerima pelajaran melebihi dari yang disampaikan oleh narasumber. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Eva Lestari telah memimpin doa bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan. Materi kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari aspek hukum perdata dan pidana. Narasumber yang terhormat Bapak Sahman Girsang SHM Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan. Moderator yang terhormat Bapak Ronius SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan. Pemaparan ini nanti akan dirangkikan dengan sesi tanya jawab. Baik, untuk materi ini waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada moderator. Yang terhormat Bapak Ronius SH, disilakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang kami hormati Bapak dan Ibu para Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional, serta karyawan-karyawati Pengadilan Tinggi Medan, yang kami hormati Bapak dan Ibu para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan beserta jajarannya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kasih dan karunia-Nya kita boleh berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, di mana pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber dengan judul kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari aspek hukum perdata dan pidana, yang nantinya akan disampaikan oleh Hakim Tinggi Bapak Sahman Girsang SHM Hum. Bapak dan Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, maka kami berikan kesempatan kepada Bapak narasumber untuk menyampaikan materinya. Nanti setelah selesai acara penyampaian materi ini, akan dilanjutkan dengan acara tanya jawab yang kami berikan waktunya kepada Bapak dan Ibu sekalian, seandainya ada yang perlu ditanyakan di sini.
Dan untuk itu, untuk menyingkat waktu, kami berikan kesempatan kepada Bapak narasumber untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan. Tes 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Hakim Tinggi, Bapak Ibu pejabat struktural fungsional, dan yang saya hormati juga Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua, dan jajarannya yang Sumatera Utara yang mengikuti acara ini secara live streaming. Hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan pembinaan yang diberikan judul oleh Bapak kita, Bapak KPT, kontrak pengadaan barang dan jasa, ditinjau dari segi aspek hukum perdata dan hukum pidana. Kepada para KPN di daerah, apakah sudah semuanya bisa mendengar apa belum ya? Sudah dites tadi Bu ya? Sudah. Jadi baik, saya sampaikan yang jelas saya bukan ahli pengadaan barang. Saya ahli pemakai barang. Ya, saya ahli pemakai barang, bukan pengadaan barang. Namun demikian saya akan coba sampaikan bagaimana teknik dalam pengadaan barang ditinjau dari segi aspek perdata dan dari segi aspek pidana. Apa yang harus dipenuhi di dalam perdata dan bagaimana seharusnya pengadaan barang itu supaya tidak terjadi pidana. Bukan bagaimana supaya terjadi pidana, tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana supaya dalam pengadaan barang tidak terjadi tindak pidana. Oleh karena itu saya coba menguraikan nanti satu persatu. Nah, pengadaan barang itu dulu diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2010. Kemudian berubah sudah sampai 4 kali, yaitu dengan PP nomor 4 tahun 2015, dan kemudian dirubah lagi dengan PP nomor 54 tahun 2010, dan yang kita pakai sekarang adalah PP nomor 16 tahun 2018, yaitu tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, untuk supaya kita bisa mengerti tentang pengadaan barang dan jasa ini, tentu kita harus uraikan dulu apa itu pengertian-pengertian yang terdapat di dalam pengadaan barang dan jasa. Kontrak pengadaan barang dan jasa selanjutnya disebut kontrak. Ini adalah perjanjian tertulis antara pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dengan penyedia barang atau jasa atau pelaksana swakelola. Jadi ada perjanjian antara pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dengan penyedia barang. Nah, pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang dan jasa adalah merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN ataupun APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil daripada pekerjaan itu. Pengguna anggaran ya yang disingkat dengan PA, bukan pengadilan agama ya, pengguna anggaran. Ini adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara. Kalau di kita di pengadilan, pengguna anggaran itu adalah sekretaris Sesma. Nah, sedangkan kuasa pengguna anggaran itu adalah sekretaris di PT
ataupun sekretaris di PN. Sekretaris di PT dan sekretaris di PN itu sudah mendapat SK, ditetapkan berdasarkan SK dari Sekma untuk menjadi kuasa pengguna anggaran. Pejabat pembuat komitmen, ya, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, anggaran belanja daerah. Lah ini kalau di kita ini PPK-nya kalau di kita itu Pak Jansen, yang pada umumnya adalah dari bagian umum. Ya. Unit kerja pengadaan barang jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di kementerian atau daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa. Nah, pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi, pejabat fungsional, operasional, yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau e-purchasing. Nah, e-purchasing ini adalah tata cara pengadaan, pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik. Itu e-purchasing. Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan yang selanjutnya disingkat PJHP adalah pejabat administrasi, pejabat fungsional bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang. Jadi kalau barang itu sudah diadakan, sebelum dilakukan serah terima, hasil harus diperiksa dulu. Nah, pejabat pemeriksa, oleh pejabat pemeriksa, kan dia tidak melakukan sendiri, lalu dia bentuklah panitia pemeriksa yang tugasnya adalah memeriksa hasil pengadaan barang itu apakah sudah sesuai dengan kontrak. Nah, sebelum diperiksa maka tidak boleh diterima. Pengelola pengadaan barang jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Rencana umum pengadaan barang jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang jasa akan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan perangkat daerah. Aparat pengawas intern pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Nah, di sini adalah para pejabat-pejabat pengadaan barang itu diawasi, ya, diawasi yang namanya itu APIP, yang disingkat dengan APIP. Kalau di Pemda itu Irwilkapnya ya, yang pemeriksanya. Kalau di kita mungkin dari Bawasnya lah. Pengadaan barang dan jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Penyedia barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia, ini adalah pelaku usaha yang menyediakan barang jasa berdasarkan kontrak. Harga perkiraan sendiri selanjutnya disingkat dengan HPS adalah perkiraan harga barang jasa yang ditetapkan oleh PPK. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut e-purchasing tadi sudah saya sampaikan. Nah, dan cara pengadaannya adalah melalui tender, ya, yang maksudnya adalah ada metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang, pekerja konstruksi atau jasa lainnya. Nah, para yang ikut tender itu tentu diadakan seleksi yang merupakan bagaimana untuk memilih para pengusaha yang ikut, yang bersedia, yang dapat mendapatkan penyedia barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa boleh juga secara penunjukan langsung, yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang, pekerja konstruksi, konsultasi jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Nah, yang boleh pengadaan barang, pengadaan langsung barang, pekerjaan konstruksi dan jasa
yang boleh secara pengadaan langsung, yaitu yang nilai kontraknya adalah 200 juta. Itu untuk konstruksi, ya, pekerjaan yang untuk konstruksi. Sedangkan untuk pengadaan langsung dalam hal jasa konsultasi, nilainya itu adalah 100 juta. Dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja pemilih, pejabat pengadaan, agen pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam penyedia. Sanksi daftar hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilih penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang jasa di seluruh kementerian, lembaga, perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu. Pemberian sanksi dalam pengadaan kontrak barang dan jasa, kalau dia tidak melakukan sesuai dengan kontrak, maka sanksi yang akan diberikan adalah di dalam perdata, nanti sanksinya di dalam segi perdata ini, maka pengadaan jasa itu, pengusaha itu tidak boleh lagi mengikuti kontrak selanjutnya yang akan diumumkan di dalam kementerian. Jadi kalau sekali pengusaha itu sudah kena blacklist, maka itu dia tidak boleh lagi mengikuti. Lah itulah yang menjadi sanksi daftar hitam yang dimaksudkannya di sini. Sedangkan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak. Nah ini terjadi, sudah ditetapkan kontraknya sekian, tetapi ada keadaan kahar, artinya yang berupa bencana alam, sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu tidak bisa terlaksana sebagaimana dengan yang telah disepakati di dalam kontrak. Umpamanya ada banjir belum selesai, datang bencana alam, banjir atau gempa, sehingga pengadaan barang dan jasa itu tidak selesai. Nah, tadi ruang lingkup PP yang kita sebutkan tadi ya dalam pengadaan barang dan jasa ini hanya menyangkut kepada pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya ya dari anggaran belanja dan APBN, APBD dan APBN. Sumber dananya, artinya PP ini mengatur tentang pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya adalah dari APBN dan APBD. Atau pinjaman dalam negeri dan atau hibah dalam negeri. Atau lagi pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Jadi ada tiga sumber dana yang mencakup kepada PP nomor 16 tadi. Jadi kalau uangnya bukan masuk APBN atau APBD, pinjaman APBD, ya itu tidak masuk di dalam hitungan PP itu. Nah, di dalam pengadaan barang dan jasa, nah kita harus mengikuti tahapan-tahapan supaya kita tidak terjebak dalam suatu apakah nanti masuk ke perdata atau pada pidana. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, yaitu perencanaan. Ada perencanaan, ada pengadaan, ada persiapan pengadaan, ada persiapan pemilihan penyedia, ada pemilihan penyedia, ada pelaksanaan kontrak, ada serah terima. Nah, tahapan-tahapan ini dalam suatu pengadaan barang ini harus kita lalui. Kalau tidak, ini akan terjadi suatu apakah tindak pidana atau aspek kepada perdata. Nah, sekarang sesuai dengan judul pengadaan barang dan jasa, kita tinjau dari segi aspek perdata. Bagaimana pengadaan barang dan jasa ini kalau dilihat dari segi hukum perdatanya? Terkait pengadaan barang dan jasa, hukum perdata mengatur yaitu hubungan hukum antara pengguna dan penyedia barang dan jasa sejak penandatanganan kontrak sampai berakhir selesai kontrak sesuai dengan isi kontrak. Jadi dari segi hukum perdata,
pengadaan barang itu baru muncul setelah adanya hubungan hukum antara pengguna dan penyedia barang. Hubungan hukum antara pengguna dan penyedia ini terjadi pada proses penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa sampai selesai kontrak. Merupakan hubungan hukum perdata, khususnya hubungan kontraktual atau perjanjian. Jadi hubungan perdata itu, pengadaannya itu terjadi dimulai sejak pengadaan itu, hubungan itu sejak proses penandatanganan sampai dengan serah terima barang dan jasa. Nah, dalam proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan pelimpahan kewenangan, ini diwakili oleh pejabat-pejabat pengadaan. Jadi yang berkompeten di dalam pengadaan barang jasa itu ada pejabat-pejabatnya, yaitu PA, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan yang berikutnya pejabat pembuat komitmen, terus kelompok kerja, unit layanan pengadaan, pejabat pengadaan, PPK, dan panitia pejabat penerima hasil pekerjaan. Penyedia barang dan jasa bisa perorangan atau badan hukum. Jadi bisa perseorangan, dia bisa badan hukum. Nah, para pejabat pengadaan dalam melakukan hubungan hukum di bidang perjanjian ini bertindak secara individual atau pribadi. Artinya apabila terdapat kerugian negara maka mengganti kerugian negara tersebut secara pribadi. Itu dari segi perdatanya. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN, APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Nah, surat bukti dimaksud di dalam pasal 55 itu adalah dimaksudkan yaitu bukti pembelian, ada kwitansi, ada SPK-nya, dan ada surat perjanjian. Saya tidak tahu, selama saya jadi hakim belum pernah saya mendengar ada gugatan perdata dari KPA, kuasa pengguna anggaran, kepada penyedia jasa. Saya belum pernah tahu. Tetapi kalau sesuai dengan yang sebelumnya tadi, sanksi bagi penyedia jasa yang tidak melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kontrak, maka dia akan di blacklist. Di blacklist diberikan sanksi, yaitu berupa tidak boleh diikutkan lagi di dalam pengadaan barang selanjutnya. Itu diumumkan di kementerian. Sehingga secara nasional dia bisa melihat dan dimanapun proyek dia akan tidak dapat lagi. Oleh karena itu maka para penyedia jasa ya berhati-hati untuk itu. Itu secara perdatanya. Kalau di dalam hukum perdata, di dalam pasal 1338 itu menyatakan semua perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang mempunyai kekuatan hukum sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maksudnya semua perjanjian mengikat mereka yang tersangkut bagi yang membuatnya mempunyai hak yang oleh perjanjian itu diberikan kepadanya. Itulah kira-kira yang bisa kita tinjau dari segi hukum perdata. Nah, sekarang kita lanjutkan dari segi aspek hukum pidana. Dalam pengadaan barang dan jasa dari segi hukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan sampai selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa. Ini hampir mirip dengan dari segi aspek hukum perdata tadi, ada kontraknya mulai dari penyediaan sampai selesai penyerahan. Mulai tahap persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan barang telah terjadi hubungan hukum
yaitu hubungan hukum pidana. Lazim disebut sebagai hukum kriminal. Karena persoalan yang diaturnya adalah mengenai tindakan-tindakan terhadap kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan dalam masyarakat. Ruang lingkup tindakan atau perbuatan yang dilakukan baik pengguna barang dan jasa maupun penyedia adalah segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum. Artinya bahwa tindakan perbuatan dalam pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan peraturan perundangan, mulai tahap persiapan sampai selesai atau berakhirnya kontrak. Karena hukum pidana ini merupakan hukum publik, ada kewajiban negara secara langsung untuk melindungi segala hak dan kepentingan pengguna dan penyedia barang dan jasa. Tinjauan hukum pidana dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah bahwa hukum pidana diterapkan kalau ada pelanggaran pidana dilakukan oleh para pihak, baik pengguna maupun penyedia barang dan jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ajas hukumnya yaitu tiada hukuman tanpa kesalahan. Nah, kita lihat titik-titik rawan dalam pengadaan barang dan jasa ini dari segi tahap-tahap tadi, mulai dari tahap pertama tadi perencanaan, terus pengadaan, baru persiapan, tender, kontrak, pemeriksa hasil pekerjaan, penerimaan hasil pekerjaan. Di situ punya titik-titik kerawanan. Dan disitulah tempat-tempat yang terjadinya peristiwa pidana itu. Nah, kita tinjau dari tahap-tahapnya ya. Ini tahap-tahap yang berpotensi untuk terjadinya tindak pidana, yaitu di tahap perencanaan pengadaan. Nah, indikasinya ini ada penggelembungan anggaran atau markup. Ya. Baru pelaksanaan pengadaan yang diarahkan, direkayasa, penyatuan, dan atau memecah-mecah dengan maksud kolusi, korupsi maupun nepotisme yang merugikan negara. Terus ada tahap kualifikasi perusahaan. Contohnya perusahaannya itu sebenarnya nggak layak, tetapi dilayak-layakkan. Nah, ini tentu ada kerjasama daripada KPA dengan penyedia barang. Baru di tahap evaluasi pengadaan. Yang kelima di tahap penandatanganan kontrak. Tahap penyerahan barang yang tidak memenuhi syarat dan bermutu rendah yang dapat menimbulkan kerugian. Itulah titik-titik rawannya. Titik-titik rawan di mana yang akan terjadi tindak pidana. Nah, sekarang kita tinjau satu persatu. Dari segi pengangkatan pelaku pengadaan. Tidak memenuhi persyaratan, sementara terdapat beberapa penugasan yang diatur persyaratan. Ada penyedia jasa, seharusnya dia tidak memenuhi persyaratan, tetapi dilayak-layakkan sama panitianya, ya udahlah, bolehlah itu. Nah, ada kerjasama. Di situ bisa terjadi nanti tindak pidana. Tidak tepat waktu, sementara ada beberapa penugasan dimulai pada periode waktu tertentu. Ini tidak tepat waktu di dalam kontrak. Itu kan ditentukan, dikerjakan mulai tanggal sekian dan penyerahan barang tanggal sekian. Kalau kemarin Pak Jokowi itu menyoroti pengadaan barang dan jasa dari APBN pada saat dikumpulkan semua gubernur, bupati, wali kota, dia mengatakan kenapa pengadaan barang dan jasa itu selalu dilakukan pada akhir-akhir anggaran. Kalau anggaran tender aja sudah bulan Oktober, ya terus sampai bulan Desember tanggal sekian sudah batas anggaran. Dia terpaksa terburu-buru sehingga di dalam pemeliharaan di situ terjadi tindak pidana, terjadilah persekongkolan di situ. Itulah
masuk satu titik rawan dari segi tidak tepat waktu. Dan beliau menyatakan pada pidatonya itu, sebaiknya tender itu sudah dilaksanakan pada bulan Maret, karena anggaran itu sudah ditetapkan bulan Februari. Nah, dia menganukan begitu. Ya, saya tidak tahu di tempat kita di PT atau di Sumatera Utara, tetapi dari hasil penyerapan anggaran, nah itu bisa ketahuan sudah sampai berapa penyerapan anggaran di pengadilan Sumatera Utara ini. Apakah sudah mencapai seperti yang diharapkan oleh Mahkamah Agung di atas 98%. Yang ketiga, tidak mempersiapkan kebutuhan kerja aparatur, sehingga pemenuhan kerja dilakukan dengan penyimpangan alokasi anggaran. Nah, ini adalah bentuknya kebutuhan kerja kita lain dengan yang ada. Umpamanya kalau seperti di kita itu, coba di kita ini selalu mengadakan butuh printer, tapi yang datang yang lain. Nah, apakah pengadaan itu direkayasa? Nah, disitulah titik-titik rawannya juga. Ya, terjadi menurut di PP ini. Ada intervensi kewenangan. Kalau intervensi kewenangan ini muncul umpamanya ini. Kalau kita dulu waktu masih zaman ikut Kanwil, kalau kita mengadakan kadarkum ke daerah, ini mesti ada intervensi dari Kanwil. Oh begini ya, begini ya, begini ya. Nah, itu sudah tahulah itu. Ada kelalaian atas pelaksanaan tugas sehubungan dengan kewenangan dan batasan kewenangan. Terus di dalam hal perencanaan pengadaan atau persiapan pengadaan. Nah, titik-titik rawannya letaknya adalah pengadaan tidak didasari proses dan dokumen perencanaan. Setiap pengadaan seharusnya itu ada perencanaannya dulu. Jangan setelah diadakan baru dibuat perencanaan. Nah, itu terbalik. Yang seharusnya harus ada perencanaan baru ada pengadaan itu. Pengadaan tanpa justifikasi identifikasi kebutuhan dan tidak didukung proses perencanaan yang sistematika. Ini maksudnya yang tadi ya, harus ada identifikasi kebutuhan dulu, baru ada perencanaan, baru diadakan pengadaan. Tidak menentukan atau salah menentukan cara pengadaannya. Nah, itu yang menjadi titik rawan juga. Penganggaran pengadaan tanpa perhitungan kebutuhan yang lebih tepat. Jadi seharusnya dalam pengadaan itu kita harus melihat kebutuhan kita itu apa. Kebutuhan kita itu apa. Baru kita melakukan perencanaan itu tadi. Ya. Tindakan pemecahan paket menghindari tender. Tadi kalau di dalam pengadaan konstruksi itu kan 200 juta. Kalau konsultasi jasa 100 juta. Nah, di pengadaan langsung 100 juta. Tapi akhirnya tadinya anggaran kita itu umpamanya ada 1 M. Nah, untuk menghindari tender dibikinlah pengadaan langsung. Dengan harapan pengadaan langsung kan ditunjuk langsung sesuai dengan permintaan kita, kebutuhan kita. Kau nanti di sana ya, kau sini, kau sini, kau sini. Nah, disitulah terjadi kolusi itu. Akhirnya anggaran ini dipecah-pecah. Yang dari 1 M dibikin sedikit-sedikit supaya tidak membutuhkan tender. Ya. Adanya intervensi vendor sejak perencanaan. Nah, ini intervensi vendor sejak perencanaan terjadi yaitu begini. Ada vendor yang pengadaan. Kebutuhan dia punya barang. Lalu dia bilanglah ke kita, ke pengadaan barang dan jasa, kepada pengguna anggaran. Kantormu itu adakan yang ini saja. Gitu loh. Ada intervensi di situ. Jadi penyedia barang atau vendor, karena barangnya adalah bentuknya seperti ini, maka dia berusaha kepada kuasa pengguna anggaran, cobalah di kantor itu pakai yang ini. Lah kalau
yang lebih gampang itu ya, tapi bukan untuk dalam hal pengadaan umpamanya laptop, harusnya tadi merek Apple, terus dikasih merek apa gitu. Hal-hal yang seperti itu, itulah yang dimaksudkan dengan intervensi vendor. Risalah pembahasan perencanaan pengadaan tidak terdokumentasi. Ya, ini tidak ada dokumennya ini, evidennya nggak ada. Dokumen eviden dari perencanaannya itu tidak muncul. Pihak yang menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan tidak memahami dan tidak mempelajari dokumen yang ditetapkan. Dari perencanaan sudah dibuat, tetapi yang memeriksa perencanaan itu tidak mengerti akan itu. Nah, terjadi lagi titik-titik rawan terjadinya tindak pidana. Tidak mengumumkan RUP atau pemilihan penyedia dilakukan sebelum pengumuman RUP. Rencana umum pengadaan. RUP, rencana umum pengadaan. Ya. Nah, yang ketiga, di tahap persiapan pengadaan, harga perkiraan sendiri, HPS. HPS disusun oleh ahli atau tim teknis, tapi pihak yang menetapkan HPS tidak memahami dan tidak mempelajari dokumen yang ditetapkan. Jadi harga-harga barang yang akan diadakan itu ada HPS-nya. Dan secara umum kalau saya tidak salah, HPS itu hanya berlaku di dalam ada tenggang waktunya. Apakah 1 tahun atau apa saya kurang ingat. Tapi secara umum itu HPS itu berlaku 1 tahun. Ini kan mengikuti perkembangan daripada harga-harga di pasaran. Penetapan HPS tanpa justifikasi teknis perhitungan yang akurat. Menambah kalkulasi harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti pembiaran diskon, penambahan keuntungan yang seharusnya tidak perlu ditambah. HPS biasanya titik rawannya adalah harga-harga dinaikkan, di markup. Nah, itu akibat dari HPS-nya tadi dinaikkan. Jadi karena ada kepentingan keuntungan, maka HPS itu dinaikkan. Sehingga HPS yang ada di pasaran tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Penyusunan HPS tidak terdokumentasikan, ya. Ada perlu dokumennya. Masa berlaku penetapan HPS kadaluarsa. Ini tadi yang saya maksudkan itu, HPS itu ada time limitnya. Ya mungkin HPS yang dipergunakan tahun 2019, sekarang sudah 2022, ini udah kadaluarsa itu, harga sudah naik. Begitu. Atau harga sudah turun, dia tetap pakai harga yang lama. Gitu. Di persiapan pengadaan ada rancangan kontrak, ya. Di persiapan pengadaan rancangan kontrak, tidak membuat rancangan kontrak atau hanya sekedar menyalin standar yang ada tanpa diisi dan disesuaikan kebutuhan. Jadi kontrak itu harus sejalan dengan kebutuhan yang kita perlukan. Rancangan kontrak tidak reliable, tidak realistis itu rancangan kontraknya. Lemah mitigasi risiko dalam penyusunan rancangan kontrak. Nah, di dalam kontrak itu juga harus memperhitungkan tentang risiko-risiko yang akan terjadi, seperti tadi keadaan kahar itu. Ya, mungkin kalau melakukan pembangunan gedung pada musim hujan, nah itu kan menjadi pelaksanaan kontrak kan terhambat. Nah, itu yang harus diperhitungkan. Rancangan kontrak sudah disusun oleh ahli atau tim teknis, tapi pihak yang menetapkan rancangan kontrak tidak memahami substansi rancangan kontrak dan tidak mempelajari dokumen yang ditetapkan. Nah, sekarang di tahap yang kelima, yaitu persiapan pemilihan penyedia. Di sini juga sering terjadi
perselingkuhan ya, persekongkolan antara kuasa pengguna anggaran dengan penyedia barang. Tidak dilakukannya review dokumen persiapan pengadaan sebelum dilakukan proses pemilihan. Yang dimaksudkan adalah bahwa setelah kontrak itu kan ada syarat-syaratnya. Nah, setelah ada syarat-syaratnya dimasukkan, lalu panitia seleksi itu harus mengadakan review dulu tentang dokumen persiapan pengadaan itu apakah sudah benar apa belum. Syarat peserta tender yang diskriminatif atau tidak didasari peraturan. Ini syarat peserta tender. Kan kalau di proyek itu untuk proyek kan tidak semua PT boleh mengikuti tender. Ada PT-nya itu masih tipe A, tipe B, tipe C. Dan itu hanya bisa ikut di dalam pengadaan barang yang nilainya berapa M, berapa M, berapa M. Itu ada tahap-tahapnya. Nah, oleh karena itu, kalau dia tidak memenuhi syarat sebagai peserta tender, tetapi oleh panitia seleksi pengadaan barang dan jasa ini diloloskan. Umpamanya syaratnya dalam pembangunan jalan raya, dia harus mempunyai bulldozer ini. Nah, sementara dia sebenarnya tidak punya, tetapi diada-adakan dengan catatan nanti dipinjam dari orang lain untuk sebagai persyaratan di situ. Nah, yang hal-hal yang seperti itu yang dia tidak masuk di dalam kategori untuk proyek itu, tetapi oleh panitia diloloskan di situ. Disitulah titik-titik rawan daripada persiapan pemilihan. Penyusunan jadwal yang tidak sesuai kompleksitas pekerjaan dan merugikan pihak tertentu secara diskriminatif. Nah, ini jadwalnya. Tadi dalam kontrak itu ditentukan jadwal sampai berapa, kapan pengadaannya dimulai, dan sampai kapan pelaksanaannya. Dan dokumen pemilihan yang tidak reliable, yaitu yang tidak realistis juga dokumen-dokumennya, tetapi tetap diloloskan. Nah, ini sekarang di pemilihan penyedia. Pertentangan kepentingan dalam pemilihan penyedia. Ini tentu oleh antara pengguna barang dengan penyedia. Ini ada sponsor, ada sponsornya. Si A gitulah. Ada kepentingan di dalam itu. Ya. Tata cara evaluasi penawaran tanpa justifikasi teknis, ada persekongkolan. Nah, itu tadi. Persekongkolan, terus proses tidak terdokumentasikan. Jadi di dalam pengadaan itu dokumen-dokumen kontrak, dokumen persiapan, dokumen pengadaan itu harus terdokumentasi. Dan ada pemalsuan dokumen. Dokumennya dipalsukan, yang seharusnya bukan itu, tetapi diada-adakan sehingga diloloskan. Kendali pihak yang tidak bertanggung jawab dan intervensi jahat. Ya, ada pihak-pihak yang mengintervensi supaya si A diloloskan sebagai penyedia barang. Klarifikasi dan pembuktian yang tidak optimal baru pinjam perusahaan. Nah, ini pinjam perusahaan ini kan terjadi juga, umpamanya seperti tadi, di dalam pengadaan itu dia membutuhkan bulldozer, tetapi dia tidak punya, sehingga dia pinjam perusahaannya dia, disubkontrakkan lah itu. Nah, itu yang menjadi titik rawan juga. Pada pemilihan penyedia tanpa kompetisi, proses pemilihan penyedia dilakukan dengan rekayasa oleh oknum pihak tertentu, seolah-olah tahapan berjalan. Ya, meloloskan pihak yang tidak memenuhi syarat atau sebaliknya. Itu makanya kalau di dalam pengadaan sudah dipilih, ya dilolos-loloskanlah itu, karena mungkin ada kesepakatan lah. Nah, di dalam titik rawannya di dalam pelaksanaan kontrak. Pekerjaan dimulai tanpa kontrak. Jadi ada pengadaan barang, kontraknya belum ditandatangani,
tapi sudah dikerjakan. Itu maksudnya. Itu sering terjadi juga di dalam pengadaan. Pekerjaan sudah dikerjakan, kontraknya belum ditandatangani. Adanya pungutan seperti alasan penjilitan dan atau biaya lainnya. Nah, inilah biasanya ini dari pengguna anggaran lah ini, dari kuasa pengguna atau dari kuasa pengguna anggaran lah, panitia. Ketidakjelasan yang menandatangani kontrak. Seharusnya kan kontrak itu kan sudah jelas ditandatangani oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan penyedia. Kontrak yang ditandatangani tidak reliable. Nah, ini tidak realistis gitu loh. Tidak dilakukan klarifikasi jaminan. Jadi dalam pengadaan kontrak jaminannya ada, tapi itu tidak diklarifikasi. Apakah jaminannya itu nanti kalau kontraknya tidak berjalan, kita ada jaminan untuk dari kerugiannya. Membuat substansi baru tanpa perubahan kontrak. Ini maksudnya kalau ada perubahan di dalam pelaksanaan pekerjaan, harus ada perubahan kontrak di adendum dulu, adendum. Ada perubahan kontrak baru dilaksanakan itu. Pengalihan pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lemahnya pengendalian kontrak. Tidak dilakukan pemeriksaan hal-hal yang disampaikan dalam penawaran pada saat kontrak seperti personel, alat, dan metode konsultasi menggunakan tenaga ahli fiktif. Tenaga ahli yang dipergunakan di dalam kontrak tidak pernah diperiksa. Pihak yang diberikan kewenangan tidak menjalankan fungsi pengendalian kontrak. Kalau ini ya mungkin yang terjadi kita kalau ada perkara korupsi, ya ada pengawas dalam suatu proyek pengadaan barang, tetapi pengawasnya itu tidak pernah pergi ke sana mengawasi, tetapi dia teken hasil pengawasan, gitu loh. Dia teken hasil pengawasan, padahal dia tidak pernah mengawasi ke sana. Pemalsuan laporan data pekerjaan. Mungkin belum selesai, udah dibilang selesai. Nah, sekarang di tahap terakhir itu serah terima pengadaan barang dan jasa. Tidak optimalnya proses pemeriksaan. Pengadaan barang dan jasa sebelum diterima itu harus pemeriksaannya dioptimalkan. Yaitu tadi saya bilang bahwa pengawasnya itu sendiri tidak pernah pergi ke proyek itu untuk memeriksa. Jadi tapi dia teken dengan alasan bahwa pengawas itu pergi ke sana kan harus ada SPJ-nya, tetapi tidak ada. SPJ-nya nggak diberikan untuk pengawasan, ya akhirnya dia nggak pergi. Ya sudahlah, tanda tangan sajalah katanya, ya tanda tangan. Rekayasa negatif pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan. Nah itu hasilnya karena nggak diperiksa, ya udah direkayasa aja lah. Dianggap sudah diperiksa, dianggap sudah benar, dianggap sudah sesuai dengan kontrak. Penerimaan tanpa evaluasi prestasi kerja. Jadi harus dievaluasi dulu apakah pekerjaan itu sudah sesuai. Tidak memperhatikan tanggung jawab penyedia. Tindak lanjut pembayaran dan pemeliharaan. Ini pembayaran tidak sesuai prestasi kerja. Bentar dulu ya. Sudah. Minum dulu. Kopi. Sama kopi. Baik, kita lanjutkan. Pembayaran tidak sesuai prestasi kerja. Di dalam suatu pengadaan barang dan jasa, suatu proyek, tahap-tahap pembayaran itu sudah ditentukan.
Ada yang dilakukan pembayaran sampai 0 sampai ada dikasih panjar dulu, ada baru dikasih setelah pekerjaan 20%, ada setelah 50%, ada setelah 90% dan sudah selesai. Nah, tetapi pembayaran walaupun dia sudah 100%, itu tidak bisa dibayar 100%. Karena ada biaya pemeliharaan. Nah, tetapi kalau itu direkayasa, terjadinya di sini rekayasa adalah sebenarnya proyek pekerjaan itu belum selesai, tetapi dianggap selesai. Nah, dibuatlah pemeliharaan dalam jangka waktu umpamanya 1 bulan, dianggap 1 bulan itu nanti tetap sebagai di dalam pelaksanaan pekerjaan. Padahal itu seharusnya sudah dalam tahap pemeliharaan sehingga dibayar lunas. Nah, itulah terjadi pelanggaran di situ. Dokumen pembayaran tidak lengkap. Ya, lengkapnya bagaimana pembayaran dokumen tentu sudah tahulah semua dokumen-dokumennya sudah harus ada. Hal-hal yang menjadi kewajiban setelah pembayaran tidak diselesaikan. Inilah maksudnya tadi. Setelah diselesaikan pembayaran, maka harus ada pemeliharaan. Karena tadi sudah dianggap selesai, lah pemeliharaan itu tidak dilakukannya lagi. Karena apa? Karena sudah dibayar duluan. Sudah dibayar duluan, dia nggak mau lagi pemeliharaan itu. Nah, disitulah terjadilah tindak pidana juga. Nah, ini tadi, masa pemeliharaan dipergunakan untuk penyelesaian pekerjaan. Yang sebenarnya pekerjaan itu belum selesai. Tetapi karena keterbatasan waktu, waktunya sudah limit, dianggap selesai. Baru masih ada lagi sisa pemeliharaan. Nah, sama penyedia dipergunakan itu sebagai waktu untuk penyelesaian pekerjaan. Karena apa? Nah, itu tadi persekongkolan antara pengguna anggaran dengan penyedia jasa. Tidak jelas batas kewajiban dalam masa pemeliharaan. Nah, itu pemeliharaannya itu juga harus dijelaskan. Pemeliharaan itu berapa bulan, tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu harus dijelaskan. Penyedia tidak menyelesaikan kewajiban selama masa pemeliharaan. Sudah ditentukan pemeliharaan, tapi nggak dilakukan oleh penyedia itu juga. Nah, di situ terjadi lagi tindak pidana. Pencatatan BMN, BMD yang tidak tertib. Sudah dipelihara, sudah diberikan, diselesaikan, diserah terimakan, tetapi tidak tercatat di dalam BMN-nya. Nah, ini bentuk-bentuk penyimpangan dalam proses dan tahapan pengadaan dalam keadaan darurat. Pengadaan barang dan jasa dalam penanganan darurat. Identifikasi kebutuhan dan dokumen kebutuhan tidak disiapkan. Ini terjadi kalau terjadi gempa dalam keadaan darurat. Contoh yang sekarang adalah gempa di Cianjur. Gempa di Cianjur. Umpamanya langsung dari pemerintah langsung mengirim apa-apa gitu. Tetapi itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh yang mengalami bencana. Sehingga di sana tidak bermanfaat. Nah, ini contohnya. Pengadaan tidak memenuhi kriteria kebutuhan darurat. Umpamanya di sana korbannya semua adalah ibu-ibu, tetapi diberikan baju anak-anak. Nah, ini kan tidak cocok. Tidak sesuai dengan kriteria kebutuhan. Pemilihan penyedia yang tidak memenuhi kriteria. Inilah dianggap tadi, udahlah kau siapkanlah di situ katanya, padahal tidak memenuhi kriterianya. Pemilihan penyedia didasari kepentingan pihak di luar pelaku pengadaan. Nah, ini tadi ada kepentingan kebutuhan. Karena dia mempunyai usaha di bidang ini, maka dia menyodorkan kepada pengguna anggaran, udah pakai yang dari barangku aja. Nah, padahal itu tidak cocok dengan kebutuhan di tempat darurat tadi.
perhitungannya yang tidak cermat, ya. Bukti kewajaran harga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini harga-harganya biasanya entah dinaikkan lah ini karena tidak cocok. Ada pembelian barang jasa secara elektronik. Nah, di sini juga terjadi suap gratifikasi dari vendor kepada pejabat pemesan. Tidak didasari justifikasi teknis dan tidak memperhatikan pemenuhan TKDN. TKDN itu tingkat kandungan dalam negeri. Di dalam PP itu adalah harus lebih, paling sedikit itu kandungan produksi dalam negeri itu adalah 25%, itu paling sedikit. Jadi harus di atas 25% kandungannya. Tidak boleh semua itu dari hasil luar negeri. Tidak memperhatikan cakupan tanggung jawab layanan sejak dan setelah barang jasa diterima. Nah, ini tidak ada tanggung jawabnya. Jadi sekian dan terima kasih. Selesai. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang pengadaan barang dan jasa. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita, terutama ini untuk para pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran, para PPK, terus pejabat pemeriksa hasil pekerjaan. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan untuk jelasnya, komplitnya ada di PP nomor 16 tahun 2018 itu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kalau ada, mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Biar selesai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan dari narasumber kita, Bapak Saman Girsang, mengenai kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari aspek hukum perdata dan pidana. Jadi kalau dari aspek hukum perdata tadi sebagaimana telah diuraikan, bahwa apabila seorang kontraktor lah kita katakan ya, yang sudah kena blacklist dalam hal pengadaan barang dan jasa ini, ya sebagai sanksinya kira-kira bahwa kontraktor ini tidak bisa diikutkan lagi dalam tender-tender berikutnya secara nasional malah. Sedangkan dari aspek hukum pidananya tadi, intinya bahwa apabila terjadi pelanggaran dalam hal penyediaan barang dan jasa ini, barulah diterapkan hukum pidana terhadap pelanggar tersebut. Jadi kira-kira itulah inti daripada materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya dari uraian yang telah disampaikan oleh pemateri tadi, tentu saja mungkin ada yang kurang jelas yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Maka untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikutinya secara daring dari seluruh pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaan hal-hal yang terkait dengan hal kontrak pengadaan barang dan jasa ini. Untuk kesempatan pertama kami berikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Yang pertama sudah ada Pak Purwono, Hakim Tinggi Medan. Kebetulan ini sudah nampak orangnya, jadi saya rasa yang di sini aja dulu. Pak Purwono ya, 1. Ada lagi yang lain? Ya, Pak Tarsimarmata. Kemudian ada 1 lagi. Ya. Siapa dulu? Baik. Kami beri kesempatan kepada Pak Purwono dulu lah. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini untuk meramaikan suasana, Pak. Sambil menunggu apel.
Kebetulan saya Dan nanti kopi. sebagai pembina apel terakhir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari pemaparan pemateri tadi, itu mengatakan bahwa makalahnya adalah pengadaan barang dan jasa ditinjau dari aspek perdata maupun pidana. Tapi setelah kami melihat dan mendengarkan paparan dari pemapar, ternyata saya mau bertanya ini, titik singgungnya di mana? Bagaimana dan di mana titik singgung antara aspek perdata maupun pidana? Sebab apa? Kalau melihat dari pemaparan Bapak tadi, Bapak sumir sekali dan mengakui bahwa di dalam pengadaan barang dan jasa itu sebenarnya tipis aspek perdatanya. Kenapa? Tidak pernah ada gugatan. Padahal kalau misalnya Bapak rinci dari dan mulai penyedia pengadaan itu rawan dengan pelanggaran-pelanggaran toh. Sebenarnya pelanggaran-pelanggaran itu pun bisa digugat melalui perdata loh Pak, tetapi hampir tidak pernah dilakukan. Karena apa? Karena pihak penyedia ya, biasanya lebih senang melaporkan, karena memang gampang sekali itu, hampir semua pengadaan barang dan jasa itu, pelanggaran itu gampang sekali dicari Pak. Semua tahap-tahap itu kalau kita cari pasti ada pelanggaran. Nggak usah kita tebang pilih mateng aja Pak. Begini, pasti pelanggaran-pelanggaran. Sehingga penyedia barang dan jasa itu lebih senang melaporkan ke kejaksaan, kepolisian, KPK. Sehingga tidak pernah terjadi aspek hukum perdata, gugatan membuat prestasi, baik oleh pihak penyedia maupun pelaksana. Pelaksana itu nggak dibayar-bayar, nggak pernah gugat, toh, Pak. Nggak pernah gugat. Tetapi kalau pihak dia nggak ngerjakan dengan baik, pidana, Pak. Terima kasih. Titik singgungnya di mana? Terima kasih. Baik, selanjutnya yang kedua, Pak Patar Semarmata, silakan. Waduh. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh moderator. Sebetulnya tadi usul saya adalah untuk memberi kesempatan kepada PNPS, karena kita di sini tiap hari bisa diskusi, tapi karena tunjuk tidak ada salahnya menyatakan bahwa penyajian dari rekan kita Pak Sahman Gersang kami pikir sudah bagus. Satu hal penekan, memang di sana sini ada kurang sempurna, wajar, karena sesuai dengan judul ini kita menyampaikan makalah, tentu ada permasalahan, ada banyak. Jadi tadi itu saya pikir namanya pembinaan ya bisa juga sudah tersangkut di dalamnya. Mengenai istilah saja tadi, biar tidak menjadi catatan dari rekan-rekan atau adik-adik kita hakim-hakim yang masih muda, ada istilah tadi green, mungkin ketikannya saja yang salah, bukan green, tidak ada itu tadi nanti adik-adik kita yang masih polos mungkin nanti salah tafsir. Dan itu yang agak saya lihat tadi sementara. Terus di pengadilan ini juga sebetulnya dulu ada berbagi pendapat. Dua, apabila kontrak yang tidak dipenuhi itu disarankan oleh Hakim Agung dulu supaya diajukan secara perdata. Kalau kontraknya, misalnya besteknya ini dirinci ternyata tidak terpenuhi, itu one prestasi. Jadi digugat. Ternyata sekarang karena sebagai suatu delik yang khusus, tindak pidana mengarah ke semua.
Padahal tujuan utamanya sebetulnya dalam pelanggaran terhadap pengadaan barang dan jasa ini adalah untuk recovery aset. Jadi bagusnya aset negara itu bisa kembali dan negara atau daerah tidak rugi. Jadi ini hanya tambahan saja. Kalaupun pendapat mohon maaf, itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya. Selanjutnya yang pada intinya ya dari Pak Purwono menanyakan bagaimana atau di mana titik singgung antara aspek perdata dan pidana dalam hal pengadaan barang dan jasa ini. Kenapa bahwa untuk aspek perdata itu hampir tidak ada gugatan katanya. Lebih sering ditonjolkan mengenai kerugian negara ini dengan aspek pidananya. Jadi kalau ada kerugian langsung dilapor kepada kejaksaan dan diproses secara pidana. Padahal ini kan kerugian negara sangat besar maksudnya kan. Jadi artinya selain daripada aspek pidana, selalu juga ditonjolkan maksudnya aspek perdatanya dengan menggugat pihak-pihak yang merugikan negara tersebut, kira-kira begitu maksudnya. Sedangkan daripada kami rasa hanya pencerahan ya dari Pak Patar Simarmata yang juga menganjurkan apabila kontrak tidak dipenuhi sebaiknya agar digugatlah karena telah melakukan wan prestasi. Kira-kira begitu ya. Selanjutnya kami serahkan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan kita. Silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya yang jawab ini Pak Purwono aja. Ya Pak Pur ya. Pak Pur aja yang jawab seharusnya. Tapi baik, saya coba ya. Mana titik singgung antara dari perdata dengan pidana. Ya. Kalau tadi yang saya paparkan, bahwa selama ini saya belum pernah mengalami ada gugatan perdata tentang adanya kerugian di dalam pengadaan barang dan jasa. Tetapi dia kalau sudah terdapat kerugian, maka dia lari kepada pidana. Nah, tadi sanksi perdata kalau itu tidak dilakukan, maka adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan atau penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang dan jasa di seluruh kementerian, lembaga, perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu. Di sini bahwa kalau terjadi dari segi perdatanya, kalau terjadi tidak memenuhi kontrak atau dia di blacklist penyedia jasa, maka dia sanksi perdatanya bahwa dia akan di blacklist dan diumumkan secara nasional bahwa perusahaan penyedia jasa ini tidak layak menjadi peserta pengadaan barang dan jasa. Ini hukumannya secara perdata. Tapi kalau kita lihat tadi ya di makalah itu di halaman 17 itu kan para pejabat pengadaan dalam melakukan hubungan hukum di bidang perjanjian bertindak secara individual atau pribadi. Artinya apabila terdapat kerugian negara, maka mengganti kerugian negara tersebut secara pribadi. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menyatakan pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan protes. Nah itu, jadi dia pengguna anggaran kan secara pribadi mereka menandatangani di dalam kontrak itu. Sehingga
ya tidak mau dia menggugat karena akan panjang proses. Karena yang dibutuhkan adalah yang lebih dititik beratkan adalah kepada kerugian negaranya. Nah, kalau sudah menyangkut kerugian negara, maka itu akan menjadi ke pidana. Nah, pidananya, titik-titik rawannya seperti tadi itu, sudah saya jelaskan, titik-titik rawan di dalam setiap tahap-tahap itu ada titik rawannya. Kalau itu tidak dilaksanakan, maka di situ terjadi bisa unsur-unsur dari tindak pidana terpenuhi yang mengakibatkan kerugian negara. Nah, karena yang ini tidak mau mengganti, tidak mau melaksanakan, ya makanya kita mengajukan kepada pihak yang berwenang untuk mengusut penyidikan di dalam pidana. Jadi batasnya sebenarnya ya beda-beda tipis lah, beti lah. Iya, bukan prestasinya yang dilihat, Pak. Kerugian negaranya kan itu. Apabila terjadi kerugian negara kan, yang mengakibatkan kerugian negara maka mengganti kerugian. Nah, kalau dia tidak bisa mengganti, mestinya sudah dilakukan mediasi dulu, laksanakan itu pekerjaan. Tetapi kerugian negara itu terjadi kan karena kecerobohan juga dari pengguna anggaran itu. Kalau pengguna anggaran mematuhi syarat-syarat dan proses-proses di dalam pengadaan barang dan jasa, saya kira kerugian negara tidak akan ada. Mulai dari penyusunan harga, persiapan tender, pelaksanaan kontrak, dan penerimaan, pemeriksaan hasil barang, penerimaan. Nah, kalau itu di tahap-tahap itu semuanya dilakukan, maka tidak ada kerugian negara. Nah, itulah makanya lebih dititik beratkan kepada di dalam pengadaan barang dan jasa kalau ada kerugian selalu lebih dicondongkan kepada pidana. Itu saya kira untuk Pak Pur, tetapi kalau Pak Pur berpendapat lain nanti kita diskusikan lebih lanjut. Terus kepada Pak Hatter tadi, kalau saya kira kalau salah penulisan saja, maklum Pak, kita sudah tua, cara ngetiknya saja sudah, ya begitulah. Kalau salah pengetikan mungkin nanti bisa diperbaharui lagi. Tapi saya enggak ketemu lagi yang disebutkan tadi di halaman berapa gitu loh. Saya tidak. Oh, green ini ya, green straf zonder school. Tiada hukuman tanpa kesalahan. Tapi ini saya ambil dari bukunya karangan profesor itu, Pak. Jadi saya enggak tahu. Itu langsung saya copy dari buku itu. Saya tidak ngetik sendiri ini. Saya bukunya itu saya copy, nah saya jiplakkan ke situ. Kalau salah bukan salahku, salahnya profesor itu yang nulis. Saya cuma ngopi toh. Ya, itu saya kira. Sekian. Dan terima kasih. Monggo. Baik. Ya di sini pas. Yang dari PN kan belum tentu. Ini mungkin karena nggak ada snacknya ya, bilang pas nih. Iya, panitia ini gimana nih? Hanya aqua yang ada. Baik, kepada Bapak dan Ibu, para ketua, wakil ketua, hakim-hakim mungkin dari daerah yang mengikuti acara ini secara daring. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian silakan. Dari Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, coba. Sudah terhubung? Halo, cek. Terdengar suara saya? Ya, terdengar Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catur Alfat Satria, Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan singgungan antara singgungan PBJ ya, praktik pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini singgungan antara perdata dengan TUN. Soalnya kalau saya lihat di sini juga ada kaitannya dengan keputusan-keputusan tata usaha negara. Kayak misalnya di awal kan misalnya pelelangan, penentuan siapa pemenangnya, terus penentuan misalnya memberikan daftar hitam atau blacklist gitu. Nah, apakah memang ada singgungannya kah antara PBJ ini dengan perdata dengan tata usaha negara seperti itu? Kalaupun ada, seperti apa nanti
perbedaannya dalam praktik lah. Seperti itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Kemudian masih ada dari yang lain, PN lain? Dari Medan? Ya, silakan Pak. Namanya siapa Pak yang dari Medan? Yanto Hermawan, Pak. KPN Medan. Oh, Pak Ketua ya. Silakan Pak Ketua. Yang pertama-tama adalah mengenai terminologi itu, Pak. Jadi yang green tadi, Pak. Sebetulnya yang benar itu geen, Pak. Geen itu bukan bahasa Belanda. Geen straf zonder schuld tadi itu ya, Pak ya. Coba audionya diperbaiki dulu. Kurang jelas Pak. Dari mana yang salah? Yang salah ketik tadi itu ada green tadi itu, Pak ya. Oh iya. Bagaimana Pak yang salah ketik? Ya, tadi kan apa? Green straf zonder schuld. Ada gium. Jadi yang benar adalah geen straf zonder schuld. Apa yang ditanya aja? Halo. Ya sudah itu. Nggak dengar, Pak? Halo. Ya. Oh. Halo, bisa didengar, Pak? Ya sudah agak jelas ya. Coba. Jadi bukan green straf zonder schuld, tapi geen straf zonder schuld, Pak. Oh iya Pak. Tadi sudah ada juga yang menanyakan dari Hakim Tinggi itu Pak. Ya. Sudah diperbaiki ya. Bukan ya, Pak ya. Yang kedua terkait tadi mengenai singgungan antara pidana dan perdata. Saya pikir kalau perdata maka jadi sebetulnya singgungannya adalah sama-sama diawali oleh perjanjian ya Pak ya, perjanjian kerjasama SPK. Namun kalau di perdata tentu saja pihak-pihak ini hukum privat ya, biarpun negara di sini yang melakukan perjanjian dalam arti PPK yaitu sebagai privat. Bisa saja ketika terjadi atau tidak dipenuhi perjanjian itu, maka bisa saja ketika ada manifestasi dilakukan gugatan. Hanya kenapa persoalannya sekarang ini lalu itu lebih sering kepada menjadi tindak pidana korupsi. Ya, karena memang ada kerjasama antara misalnya PPK dengan penyedia jasa. Atau proses penawaran itu mulai penawaran sampai akhirnya terjadi sampai pelaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sehingga lalu kejaksaan yang ataupun penyidik entah kejaksaan ataupun kepolisian ataupun KPK yang mengetahui ada hal-hal yang tidak benar lalu melakukan penyidikan. Tapi kalau misalnya itu dijalankan sesuai dengan aturan, bisa saja itu dikatakanlah ketika penyedia jasa tidak melakukan perbuatan atau tidak, katakanlah kita misalnya penyediaan mebler, ya sudah disepakati speknya seperti ini, ya. Artinya semua proses sudah dilalui dengan benar. Maka bisa saja sebetulnya dilakukan untuk pemenuhan prestasi itu dilakukan gugatan bisa saja. Tetapi kenapa sering terjadi bahwa itu lalu menjadi ranah tipikor? Karena biasanya ada kerjasama antara PPK, jadi bukan menurut saya bukan pengguna anggaran Pak ya, PPK biasanya. PPK dengan penyedia jasa dan barang. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Masih ada satu lagi dari PN.
Ya, kami rasa hanya 2 ya. Jadi dari PN Mandailing Natal menanyakan mengenai titik singgung mengenai aspek perdata dan tunnya, Pak. Kalau boleh dijawab sekalian dengan dari PN Medan, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Saya mencoba menjawab dari PN Madinah ini, Pak Ahmad Satria, yang mempertanyakan bagaimana tentang titik singgung di antara perdata dan tun. Ya, kalau melihat tadi kalau dari pertanyaannya itu bahwa kontrak itu juga kan merupakan keputusan daripada pejabat negara. Cuma karena kontrak itu yang sekarang kita bahas kan aspek perdata dengan pidananya. Tapi menurut saya selama ini belum ada itu terjadi gugatan tentang pembatalan kontrak umpamanya ke tun. Saya belum melihat itu. Jadi untuk sementara ini mungkin belum ada lah untuk kejadian. Sedangkan untuk gugatan perdata aja pun saya belum mengalami, apalagi dengan tun. Saya kira belum ada ke situ, karena pada intinya adalah bahwa suatu kontrak yang sudah dibuat, itu kan sudah persetujuan bersama. Nah, yang terjadi adalah apabila kontrak itu tidak dilaksanakan, atau kalau kontrak tidak dilaksanakan seharusnya itu kan ke perdata. Masuklah tadi kepada pemberian sanksi itu yang banyak terjadi. Sedangkan kalau di dalam proses pembuatan kontrak itu tidak ada indikasi-indikasi yang mengakibatkan kerugian negara yang lebih condong dimasukkan kepada pidana. Jadi pemenuhan persyaratan-persyaratan di dalam pengadaan barang dan jasa ini sudah ada persekongkolan antara pengguna pengguna anggaran dengan penyedia jasa. Lah, disitulah mereka berkolaborasi lah supaya yang tidak memenuhi persyaratan diloloskan itu. Jadi di situ titik singgungnya. Nah, tadi kepada Pak KPN ya mungkin nanti titik singgung perdata dan pidana itu tadi udah saya sampaikan lebih condong ya, lebih condong. Karena ada persekongkolan juga dari dalam pemenuhan proses-proses tahap-tahap di dalam penyediaan barang dan jasa itu. Lah kalau soal penulisan tadi ya nanti kita buka dulu kamus, tetapi yang jelas dalam tulisan ini saya copy langsung dari buku profesornya itu yang membuat materi yang seperti ini. Jadi ya nanti kita perbaiki kalau penulisannya saja. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada yang berpartisipasi di dalam melakukan pertanyaan untuk sudahlah cukuplah udah sore. Silakan. Oh ya, silakanlah. Silakan Bu. Ya perlu kita dengar nih apa ini yang mau disampaikan Ibu nih. Kita kasih kesempatan. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Ya, saya nggak nanya, tapi mungkin ini apa yang kita bahas hari ini sangat penting sekali dan sangat menarik. Paparannya juga sangat baik ya. Kalau menurut saya, kalaupun ada masalah penulisan itu kita tahu semuanya itu pasti salah tulis. Jadi tipenya itu, jadi nggak perlu lah diperpanjang-panjang kan itu. Nah, ini tadi mengenai masalah sanksi ya dan titik singgung itu sudah dikupas dengan baik. Saya hanya ingin mengajak kita untuk mengenai sanksi. Ini kan sudah ada peraturan presiden yang terbaru, Perpres yang terbaru. Kalau Bapak tadi kan membahasnya dari yang tahun 2018 ya Pak ya. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah diubah untuk disesuaikan dengan UKM dan UKM dan koperasi.
Nah, keluarlah Perpres nomor 12 tahun 2021. Itu yang terbarunya. Nah, di dalam yang terbarunya itu, di sini lebih ditekankan mengenai sanksi administratifnya. Ya, sanksi administratifnya lebih ditekankan, nanti itu bisa kita lihat di pasal sebelum pasal-pasal 7 berapa ini? 78 dan seterusnya. Dan kemudian yang menarik di sini, Pak, untuk penyelesaian ini sanksi administratif tadi sudah semua di pasal 82. Untuk penyelesaian sengketa ini sudah ada alternatifnya, ya. Di pasal 85 itu disebutkan penyelesaian sengketa kontrak. Nah, ini saya lebih ke perdatanya dulu, ya. Para PPK penyedia dalam pelaksanaan kontrak dilakukan melalui ada 4 pilihannya. Yang pertama layanan penyelesaian sengketa kontrak. Jadi sudah ada satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah itu untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa kontrak. Jadi itu yang pertama. Yang kedua boleh ditempuh melalui arbitrase. Ya, jadi non litigasi. Dan yang Dewan Konstruksi. Nah, ada lagi lembaga yang namanya Dewan Sengketa Konstruksi atau penyelesaian melalui pengadilan. Jadi penyelesaian melalui pengadilan itu sudah ultimum remedium, ya. Ultimum remedium. Jadi perkara perdatanya itu menjadi ultimum remedium, tapi yang ditekankan di sini, ya, apabila misalnya penyedia jasa tidak memenuhi BESTEK dan lain sebagainya, itu disebutkan dengan tegas diselesaikan dengan penyelesaian secara administratif. Bagaimana penyelesaian administratifnya mungkin tidak perlu kita bahas lagi di sini karena waktunya sudah tidak ada. Demikian yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan diskusi kita yang sangat menarik pada hari ini. Dan kalau bisa mari kita beri tepuk tangan dong sama narasumber dan fasilitatornya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Elita atas pencerahannya. Apa perlu ada tanggapan dari Bapak narasumber? Silakan. Sudah. Ya, terima kasih Bu Elita memberikan pencerahan yang meluas lebih dari yang sudah dipaparkan. Mudah-mudahan nanti ke depan dalam jilid 2-nya kita bahas yang selanjutnya setelah yang satu ini. Ya, terima kasih semuanya. Ya, demikianlah kami rasa sudah cukup ya. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Demikian juga yang daringnya dari daerah-daerah sudah kami cukupkan karena sebentar lagi juga kita akan apel ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesediaannya memberikan waktu untuk mendengarkan pemaparan dari narasumber kita pada hari ini. Mudah-mudahan untuk hari yang akan datang juga kesediaan dari Bapak Ibu sekalian tetap hadir untuk mendengarkan, mungkin ada bimbingan teknis yang lainnya. Sekian dan kurang lebih kalau ada hal-hal yang mungkin perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber yang terhormat Bapak Sahman Girsang SHM Hum dan moderator yang terhormat Bapak Ronius SH dan terima kasih kepada peserta Bintek. Bapak Ibu, kita berikan kembali aplaus kepada kita semua, luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini ditutup, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan ini berakhirlah seluruh rangkaian acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dengan materi kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari aspek hukum perdata dan pidana. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pengadilan Tinggi Medan atas kebersamaan kita dalam acara ini, dan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumatera Utara beserta jajarannya yang telah mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom meeting. Akhir kata, semoga kita selalu sehat dalam menjalani hari demi hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan selamat sore.